Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pada materi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya kepada Pak Muaz. Kita silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Muaz sudah memimpin doa hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi hari ini, yang mana materi itu sudah saya share sudah ada di layar laptopnya masing-masing. Ya. Oke, materi hari ini adalah pengenalan literasi digital. Dengan tujuan untuk memahami manfaat tips dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, serta cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, dan platform guru, dan platform rapor pendidikan. Oke, langsung saja kepada inti dari materi hari ini. Seperti yang kita sudah tahu bahwa TIP itu adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Tentunya kita perlu tahu literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan TIP untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Peranan literasi digital ini menyediakan kelas virtual seperti yang kita lakukan sekarang, baik dalam keadaan umum maupun seperti kondisi sekarang ini yaitu pandemi secara daring. Yang kedua itu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan, seperti sarana yang kita gunakan itu WhatsApp, YouTube, kemudian internet, kemudian menggunakan laptop atau smartphone. Kemudian kita langsung pada fungsi platform. Fungsi platform itu sebagai sebuah wadah untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Contohnya platform yang banyak dikenal itu seperti yang kita lakukan sekarang adalah Zoom Meeting, yang mana digital platform ini dipakai oleh tenaga pengajar untuk melaksanakan pembelajaran online seperti yang sekarang. Dalam pengenalan literasi digital memiliki beberapa ekosistem platform teknologi dalam mendukung pendidikan pembelajaran, yang mana memiliki 3 komponen, yaitu platform teknologi sumber daya sekolah atau SIKLA dan ARKAS. Kemudian poin yang kedua itu profil dan rapor pendidikan, dan yang ketiga itu platform guru, yang mana guru itu adalah guru karir maupun guru belajar. Kita memulai dari poin yang pertama, platform teknologi sumber daya sekolah, yaitu sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel dengan melakukan perencanaan, laporan, serta belajar.
belanja yang dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara, kemudian mitra marketplace. Kemudian tujuan dan pemanfaatan dari teknologi sumber daya sekolah ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengembangan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran. Perbedaan antara Arkas dan Sipla pada platform teknologi sumber daya sekolah itu dapat kita lihat seperti yang tertera pada layar PowerPoint yang sudah digunakan. Di situ ada perbedaannya sebelumnya dan sesudahnya. Di sini kita bisa lihat Sipla itu dia terdiri dari tarif pokok seperti tidak ada ETA, kemudian pembayaran manual seperti BES harus terus di akun bank, dia di store di akun bank. Kemudian Arkas atau Markas, dia itu adalah perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi dengan pembelajaran pada Sipla. Kemudian sesudahnya itu adalah Sipla. Sipla itu adalah mitra pengiriman seperti ekspedisi, peta atau ongkir. Kemudian mitra pembayaran seperti virtual akun atau admin tarif. Kemudian Arkas dan Markas. Kemudian perencanaan dan pelaporan pada Arkas, Markas terintegrasi dengan pembelajaran pada Sipla. Kemudian platform teknologi ini, sumber daya sekolah ini dapat dilakukan dengan cara onboarding. Onboarding itu dilakukan selama 2 jam. Pembelajaran onboarding ini terdiri dari pembelajaran mandiri yang mana penugasannya itu dilakukan seperti asinkronus, lembar kerja pelatihan, dan yang kedua itu onboarding, pembelajaran dalam kelas tatap muka atau daring selama 2 jam. Kemudian upgrading pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran mandiri atau komunitas. Kemudian mulai dapat dilakukan itu pada tanggal 20 pada bulan Agustus, tanggal Agustus tahun 2021. Kemudian pelaksanaan platform teksnya itu dia dilakukan pada November tahun 2021. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua adalah platform teknologi profil dan laporan pendidikan, di mana aplikasi ini berbasis web untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala dinas. Kemudian ekspor data profil pendidikan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu data kualitas, capaian pembelajaran, yang terbagi 2 bagian, yaitu mutu dan relevansi hasil relevansi pembelajaran. Yang kedua itu penyerataan pendidikan yang bermutu. Kemudian poin yang kedua tadi dari eksplorasi data profil pendidikan itu adalah kualitas proses belajar siswa, memiliki poin mutu relevansi pendidikan. Kemudian poin yang ketiga itu kualitas sumber daya manusia di sekolah yang memiliki beberapa poin kompetensi dan kinerja GPK serta pengelolaan sekolah yang partisipatif serta transparansi dan akuntabel. Sampai di situ ada yang sudah bisa dipahami materinya? Mungkin ada yang mau menanyakan tentang materi yang sudah dipahami. Saya kira jelas. Sekarang kita lanjut pada
Laporkan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya, seperti single source of truth sebagai dasar analisis perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis. Kemudian instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Yang keempat itu adalah alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar output. Dan yang terakhir adalah peningkatan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengintegrasi mengurangi aplikasi beragam serta proses evaluasi internal dan eksternal. Platform teknologi profil dan rapor pendidikan dapat mulai diakses itu pada bulan Juli 2021 berupa data parsial dan mulai utuh dia di bulan Desember 2021. Dan penggunaannya itu dimulai dengan onboarding, belajar pembelajaran dari pembelajaran mandiri, asinkronus, lembar kerja, pelatihan, dan onboarding pembelajaran dalam kelas tatap muka, daring, selama 2 jam upgrade pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran mandiri komunitas. Kemudian poin yang ketiga adalah platform guru. Mana aplikasi ini berbasis Android yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses pengajar dalam melakukan proses pengembangan kompetensi atau karya dalam program sekolah menengah. Dan tujuan dan manfaat adalah platform teknologi guru mengajar adalah platform asesmen siswa, platform perangkat ajar, serta yang kedua itu platform teknologi guru atau karya yang terdiri dari fitur. Fitur itu adalah seperti mengunggah video, kemudian memberikan pendapat, kembali, serta pelatihan virtual. Kemudian manfaat platform guru mengajar yaitu dapat memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai satu pelajaran dengan paradigma baru. Kemudian memudahkan guru menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Kemudian mendapatkan kerjasama tentang kompetensi dan pengembangan pembelajaran siswa. Yang keempat itu adalah guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Serta yang terakhir adalah guru dapat menerapkan teaching as doing lesson total. Maaf Bu, kayaknya Ibu Jen mau masuk. Maaf Bu. Ya. Ibu Jen mau masuk kayaknya. Ya Pak. Oke, masih dilanjutkan? Lanjut Bu. Ya Pak. Oke. Sekarang saya coba sharing lagi materi yang tadi. Sekarang platform guru mengajar yang terdiri dari platform asesmen siswa, sebuah fitur yang berisikan tentang kumpulan paket soal yang telah
dikotakan berdasarkan fase tertentu untuk membantu guru mendapatkan data proses pembelajaran murid. Serta fiturnya itu menentukan kemudian distribusi. Nah, asesmen yang digunakan itu asesmen diagnostik, asesmen informatif, serta konten asesmen. Dan soal-soal yang diperlukan yang fase. Kemudian yang kedua itu adalah platform perangkat ajar, karena sebuah fitur yang berisikan kumpulan materi pengajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam materi pengajaran yang sesuai dengan domain dan fase belajar yang digunakan. Nah, fiturnya itu mencari pesan menyimpan. Perangkat ajarnya itu seperti bahan ajar, media ajar, buku, tas, konten perangkat ajar sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Sampai di sini mungkin ada yang mau menanyakan kalau kalian tidak mengerti. Oke, kita lanjut. Mungkin tidak ada yang bertanya. Saya kira semuanya sudah paham. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya adalah manfaat platform guru mengajar. Yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu guru dapat menampilkan hasil karyanya, contohnya video simulasi mengajar dalam platform guru seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian guru mendapatkan penilaian atau masukan dari teman, sharing, kabarin hasil yang dilakukan atau seperti umpan balik. Kemudian guru dipasangkan dengan pelatih seperti coach dalam rangka peningkatan keterampilan mengajar. Platform ini akan digunakan dapat mulai digunakan itu pada bulan Juli tahun 2021. Itu platform asesmen diagnostik atau platform ajar dan platform guru karya. Kemudian pada bulan Agustus 2021 platform ini guru belajar atau micro learning akan dimulai pembelajarannya. Penyelenggara dari ini adalah satuan pendidikan seperti pendidikan panitia, pelaksanaan TIS, kemudian pelaksanaan kegiatan TIS, penyusunan laporan pelaksanaan TIS, dan sekarang itu untuk guru atau pendidik sekolah penggerak di SD. Ini 13 platform dan mekanismenya itu dapat dilakukan secara daring atau luring menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi pemahaman maupun tanggung jawab. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan kembali. Sudah Bapak Ibu? Saya kira sudah tidak ada mungkin penjelasan dari saya. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami materi yang saya berikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan atau berikan sehari-hari juga. Mungkin pada sesi selanjutnya ini akan ada dilakukan pertanyaan. Nanti Bapak Ibu jawabannya itu dituliskan saja pada kolom komentar. Bisa Bapak Ibu? Bisa dilakukan sekarang? Ibu, mohon maaf Bu. Iya Pak. Ibu Jen kayaknya mau masuk. Ibu harusnya mau disetujui dulu. Jadi Ibu bagaimana? Jen.
Ya, kita Ibu Jen mau masuk di Zoom, Ibu kalau ada pemberitahuan disetujui, soalnya Ibu yang host. oh ya. Maaf, Bu. Ya, ya, ya. Ya, yang admin kan? Oh ya. Jadi bagaimana? Mungkin materinya sudah saya sampaikan tadi. Ketika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan sekarang. Atau mau memberikan tanggapan dari materi yang sudah saya paparkan. Tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sekarang karena sudah tidak ada pertanyaan, saya kira materinya sudah jelas. Kita masuk pada sisi pertanyaan. Bisa Bapak Ibu? Kita bisa laksanakan sekarang. Oke. Pertanyaannya itu nanti saya sampaikan, nanti jawabannya itu dituliskan pada kolom komentar. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya itu adalah teknologi apa saja yang Bapak Ibu sudah kuasai? Bisa dituliskan dari sekarang, waktunya 5 menit. Saya sudah ada komentar. Ya, saya kira sudah jelas. Bapak Ibu, jawabannya elektronik yang sudah dikuasai adalah HP, laptop, kemudian infokus itu adalah barang elektronik yang sering kita gunakan sehari-hari ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian tantangan dari elektronik yang sudah digunakan ini apa saja yang sudah diperoleh Bapak Ibu? Waktunya dari ya, Ibu Jen sudah ada jawabannya di sini. Ketika jaringan internet tidak stabil ya. Bagaimana yang lain? Ya, Bapak Muas. Bapak Muas di sini menjawab tantangannya adalah jaringan kadang mengalami gangguan. Ya, saya kira tantangan-tantangan yang sudah dialami Bapak itu sudah hal yang umum yang diperoleh dalam ruang digital, di mana ketika jaringan tidak terkoneksi, tidak stabil, maupun saat terjadi mati lampu kan bisa mengakibatkan juga terjadi koneksi jaringan itu. Ya, terima kasih sudah mau menjawab. Jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah, semuanya benar. Dan terima kasih juga sudah mau ikut latihan ini. Terima kasih menjadi saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Sampai jumpa Ibu ketika
memahami dari apa yang sudah saya berikan dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan itu saja. Jadi bagaimana materi hari ini Bapak Ibu? Mungkin kita akhiri saja materi hari ini. Dengan berakhirnya materi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan sebelum kita tutup materi hari ini, saya persilakan kepada Bapak Muaz untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Muaz. Waktunya.